Dengan sumpah jabatan pimpinan tinggi pertama Sekretaris Daerah. Pemerintah Kota Makassar mengagendakan pelantikan pejabat eselon 2 dan 3 pada Senin 16 Juni 2025. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda menyampaikan, Pemkot Makassar telah mengantongi izin mutasi. Sesuai dengan arahan Wali Kota Makassar, pelantikan akan digelar pada Senin. Karena itu, tim Pemkot Makassar akan menggelar rapat pemantapan terkait kesiapan pelantikan. Zulkifli tak menampik sudah banyak daftar nama pejabat yang dimutasi yang beredar di publik. Ada beberapa versi yang beredar, ada yang jumlahnya 70 hingga 120 nama. Zul mengungkapkan tidak semua yang beredar sesuai dengan yang dirumuskan oleh Pemkot Makassar. Sore barangkali ya. Sore Pak ya. Pak, informasinya sekitar 70-an pejabat Pak ya. Kurang lebih, dan kita lihat nanti saya mau lihat ada beberapa hal yang masih harus kita perhatikan. Dipastikan Pak ya eselon 2, eselon 3. Teknisnya nanti Pak Sekda yang Oh iya, siap. Besar di lokasi sudah ada baik eselon 2 maupun eselon 3 dan ini kan terpisah. Khusus untuk COVID itu sudah ada, kemudian untuk eselon 3 sudah rampung, tinggal harinya. Tadi sudah menyampaikan Pak Wali hari Senin sore kita akan lakukan rapat pemantapan terakhir untuk kesiapan. Berapa banyak nama beredar itu? Sekitar 70-an yang akan Ada versi 120 ada juga. juga. Saya kira 50-an. 50-an. Khusus sama eselon 2, eselon 3 Pak. Ya, sama. Kalau itu digabung sekitar 50-an atau 40-an, 50-an, 40-an lah. Nanti kita hitung lagi. Berarti yang beredar itu Pak ada Yang sampai beredar ada benar, ada tidak. Kan kita lihat besok siapa yang dilantik, apakah benar atau tidak. Yang jelas ada juga tidak benar. Berapa persen yang beredar itu Pak yang benar? Oh, saya enggak, kan seperti itu. Iya. Dalam mutasi kan kita mengusulkan nama-nama, Iya. kemudian ini diseleksi oleh dari BKN, kemudian diketahui oleh dari pemerintah provinsi dan Mendagri tentu. Kita lihat apakah nama-nama ini disetujui atau tidak, kan bisa saja ada yang tidak disetujui, bisa saja ada yang disetujui. Oh, tapi hasil akhirnya memang minta persetujuan. Pak, saya kira selama ini prerogatifnya Pak Wali untuk menempatkan orang-orang. Prerogatifnya Pak Wali Kota, tetapi kan perlu ada verifikasi kan, verifikasi dari BKN, kemudian oleh pemerintah provinsi dan melihat dari Kementerian Dalam Negeri juga melihat ya, apakah ini sesuai atau tidak. Ya. Kalau misalnya sesuai ya diberikan izin, kalau tidak sesuai ya tentu pasti ada beberapa pertimbangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.